Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk merapikan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya. Di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin bahwa tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak bisa mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat. Karena berhubung tukang potong rambut yang tak dikenal setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya memanggil kenangan-kenangannya pada perasaan marah, jengkel, atau keki? Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita menjadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari telah melukai perasaannya. Tidak menyahut waktu dia menyapa, atau kita lupa membayar hutang waktu bercukur yang lalu. Ia kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya ketika memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut untuk potong rambut secara lengkap. Ketika rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop. Tidak usah dirapikan pisau. Aku tidak pernah lagi memberikan kesempatan kepada tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi mendekati leherku. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Di mana-mana selalu ada bahaya. Coba, apa jaminannya jika kita memesan makanan di restoran, kok restoran itu tidak akan memasukkan racun tikus ke dalam makanan kita? Kita tidak tahu siapa yang masuk di dalam makanan. Kita tidak bisa nyelonong ke belakang dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam makanan kita setiap kali kita mau makan. Bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh, atau musuh kita yang menyamar menjadi koki. Dengan gampang mereka memasukkan baygon atau air acukas lalu cuci tangan.
Sementara 1 atau 2 jam kemudian kita akan kaku dan dilarikan ke gawat darurat, namun tak tertolong lagi. Dan apa jaminan yang ada di jalan raya yang menjamin mobil yang ada di depan dan di belakang kita tidak akan menggilas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang? Jaminan apa yang dapat kita andalkan dokter-dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tetapi ramuan kimia yang dapat merangsang kanker ganas di dalam tubuh kita? Apa jaminan yang dapat menjamin kita aman di rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan putus lalu menyengat kita ketika kita sedang enak-enak tidur. Di mana-mana, baik di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan di WC, selalu ada bahaya mengintai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia adalah gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku sudah memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan juga mempersenjatai diriku dengan rasa awas, was-was, dan curiga setiap saat. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa, serta emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar, dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu, aku bukan lagi manusia, tapi binatang. Robot calon pembunuh. Setiap waktu, aku dapat menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau makan di restoran, lalu menusukkannya kepada orang makan di sebelahku yang matanya menjijikkan? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak, bohong, bangsat, anjing, lontek, dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi?
ketika seorang wali kota dihadiahi penghargaan sebagai putra terbaik. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan merebut pistol dari pinggang polisi di jalan, lalu menembakkannya sampai pelurunya habis ke atas kepala semua orang yang kebetulan lewat. Tidak ada gunanya, Bu. Dan karena itu, tidak ada gunanya pergaulan. Tidak ada gunanya berhubungan dengan manusia lain. Karena sudah jelas, kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pikiran itu, aku lalu menyepi. Tapi ketika sepi, sunyi, hening, aku mengasingkan diri, juga tidak memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Aku putus asa. Bagiku, hidup tidak memberikan lagi apa-apa kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Haif Anwar. Di depan mataku terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia-manusia semua adalah makhluk tak beradab. Arus deras pikiran kumal itu bagai air bah. Tak mampu kutahan, tak bisa kutolak, tak kuasa kuterima. Akhirnya, karena tak tahan, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tidak dapat memikirkan jalan lain yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku? Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-sel diriku? Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya, tebarkan tirai gelap yang tidak tertembus oleh siapapun, yang tidak bisa didobrak bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya.
Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan. Lengkap, bulat dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan setidak-tidaknya lebih mendekatkan kita pada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku sudah dianggap sesat karena kerasukan setan, pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya pada kehidupan. Biarin. Justru kepergianku disyukuri. Boleh. Tidak seorang pun yang sedih. Tidak seorang pun yang kehilangan. Tidak seorang pun yang menerima. Semua menganggapku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara pemakaman, Pak RW berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan, jauhkan manusia dari kebejatan. Saudara-saudara, semua yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditiup angin, memenuhi seluruh lapisan udara. Tahan nafas, itu semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja, semua pikiran-pikiran memintas itu neraka hukumannya. Ambisi untuk mencampuri urusannya harus diberantas. Bukan manusia, tetapi yang di atas sana yang berhak menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran sakit gentayangan memakai topeng suci. Yang tidak pernah kenal siapa aku, yang tidak mengerti alam pikirku, tambah keblinger. Anti moral, berantas habis. Tapi apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang dosa, biasanya orang selalu suka. Mereka penasaran, ingin tahu. Mereka ingin mencoba, mau mencicipi. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang. Semua jungkir balik. Akhir adalah awal. Membuka jadi mengobarkan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah berani, seksi,
indah, dan bermakna. Kematianku mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengumumkan, jalan pikir yang pendek itu tidak bertanggung jawab. Egois, anarkis, provokatif, dan subversif, meracuni pikiran anak-anak muda, orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampangan. Itu terlarang. Keblinger, tulis Profesor Ong. Bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi moral, tidak mensyukuri karunia Tuhan, melanggar falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan mereka jadi berhala. Hidup tambah bahaya kalau ngebom semua bahaya. Teror itulah bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman bahaya itu sendiri seperti yang difitnahkan. Mas Gan, Pak Hayong, Profesor Kan, Profesor Bos, Profesor Dr. Ali, Profesor Mak, Profesor Ko, Profesor Dr. Emmanuel dan Bagus, Profesor Kwak, Araf, dan tidak kurang Menteri Kebudayaan Pak Fat dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas, bunuh kejahatan pikiran itu. Racunnya terus menyebar. Setiap saat akan meledak. Dia mengacaukan antara yang ada dan yang tidak ada. Kikis tuntas, tidak ada kata ampun. Bukan karena pikiran itu besar, tapi karena justru begitu sederhana, mudah dan naif, menjanjikan penyelesaian tunggal keji terhadap satu kenyataan dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah nyelimet, yang berusia berabad-abad ini dapat diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang kebencian, permusuhan, perang dan pembunuhan. Ancaman-ancaman yang lahir dari benturan berbagai kepentingan, panutan dan kelompok etnis, bukan saja di dalam negeri, tetapi di seluruh dunia. Itu dinamika kehidupan. Pluralisme itu berbahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan pada bahaya yang sudah tidak terkendali dan menjadi buas, itu yang berbahaya. Itu yang perlu dibasmi. Lalu puting beliung bertiup sebaliknya. Propaganda kebencian menyerang dari segala jurusan. Aku dikejar-kejar. Tapi dalam pengejaran aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenal. Disatroni, dihujati, disembelih, dipreteli, ditumbuk hingga menjadi serpihan-serpihan jadi debu. Aku malah merajalela. Sekarang, setelah aku dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit, lahir, tumbuh, tambah perkasa. Aku jadi tontonan, dijadikan pelajaran, jadi pelatihan. Bagaimana caranya membunuh bahaya. Gila! Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi.
Aku adalah buku suci. Apa yang tabu? Mau tahu siapa yang seharusnya dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harusnya dibasmi. Tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Anak-anak diwajibkan untuk waspada. Aku dipaku pada setiap kepala, dicontreng pada setiap pojok kehidupan. Dari kamar kecil sampai kamar tidur, orang melek, orang waras, orang pintar, orang sedang buang hajat, orang mabok, orang tidur, orang teler, bego, sakit jiwa, semua harus waspada. Aku tahu. Aku jadi populer dan mewabah, merajalela sampai ke semua ketiak dan selangkangan. Bangsat yang dilestarikan, itulah aku. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak ngeh sekarang terusik, yang terusik lalu bertindak, yang sudah bertindak makin mengganas, yang ganas kontan hilang ingatan, dan yang hilang ingatan bablas karena yakin akan masuk surga. Setelah dibungkam, berjuta-juta bahaya baru lahir. Galak, menggigit-gigit, penuh dendam. Begitu kamu sadari, mau balik langkah, sudah terlambat. Itulah bahaya yang sebenarnya.